bukan palsu. Alkitab diilhamkan, bukan jatuh dari langit. Ngapain kita percaya kepada Yesus, sedangkan Alkitab yang menjadi sumber Yesus Kristus itu aja sudah dipalsukan. Nah, ya. Alkitab itu bukan sesuatu yang turun dari langit utuh, tetapi dia diturunkan, diilhamkan Allah, masuk di dalam sejarah, dan mengalami transmisi antara generasi ke generasi ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ya. Kita akan mempelajari lika-liku kitab suci dalam sejarah. Ya. Teks Al-Quran yang pertama kali di saat Muhammad mengaku menerima wahyu dari Jibril yang disampaikan oleh sahabat-sahabat, ditulis di zaman itu dalam bentuk paleo-araf. Belum ada nikut, belum ada syakal tanda baca, belum ada diakritik. Pembuatan tanda baca yang pertama kali itu di zamannya dinasti Umayyah Adu Ali. Edisi yang kedua, penyempurnaan tanda baca itu dilakukan di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Dia memerintahkan gubernurnya Al-Hajjaj untuk menyempurnakan tanda syakal yang sudah dibuat pertama kali oleh Adu Ali. Masih ada lagi penyempurnaan huruf Arab di zamannya dinasti Abbasiyah, dilakukan oleh Khalil bin Ahmad tahun 791. Muhammad meninggal 623. Maaf, saya akan menjelaskan gaya dosen karena memang saya dosen teologi. Ya. Alkitab itu di dalam iman Kristen itu bukan sesuatu yang turun dari langit utuh, tetapi dia diturunkan, diilhamkan Allah, masuk di dalam sejarah, dan mengalami transmisi antara generasi ke generasi ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari materi yang saya siapkan seperti yang Bapak Elia Mairon sampaikan, lika-liku kitab suci dalam sejarah. Ya. Jadi jangan terlalu cepat menjustifikasi ini palsu apa nggak palsu. Nanti saya akan jelaskan sejarah Alkitab dan kritik tes Alkitab beserta perbandingannya sejarah Quran dan kritik tes Al-Quran. Ini saya arahkan ke kajian akademis mengenai doktrin dan keyakinan. Tahan dulu ya. Ya. Kita ngomong kajian akademisnya. Jadi lebih profesional gitu ya Pak ya? Ya, Oke. lebih ke ilmunya, ke akademiknya. Materi saya tentang hari ini yang saya siapkan itu kitab suci dalam lika-liku sejarah. Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu yang lebih dari 1500 tahun sampai 1600 tahun. Artinya ada ribuan tahun, ada banyak generasi yang menulisnya hingga utuh seperti yang kita pakai. Ya. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran itu turun di dalam satu momen, satu masa kenabian Muhammad, di dalam satu bahasa, dalam satu budaya. Oke. Jadi latar belakang adanya kitab suci Alkitab dan Al-Quran itu beda. Beda ya. Al-Quran pada waktu diturunkan menurut keyakinan Muslim oleh Jibril kepada Muhammad, itu tidak utuh dalam bentuk buku. Tersebar dalam bentuk lembaran, ada yang ditulis di tulang unta, di pelepah kurma, di ingatan-ingatan para sahabat, ada yang di perkamen-perkamen termasuk kertas. Ini semua baru dikumpulkan di zamannya Utsman bin Affan. Sekitar 25 tahun setelah Muhammad meninggal. Penulisan Al-Quran yang pertama kali itu masih menggunakan huruf paleo-Arab. Belum ada tanda baca. Berbeda dengan Arab sekarang ya Pak? Beda. Oke. Tapi ini saya nggak akan bahas di situ. Ya. Saya hanya sampaikan lisan bahwa teks Al-Quran yang pertama kali di saat Muhammad mengaku menerima wahyu dari Jibril yang disampaikan oleh sahabat-sahabat, ditulis di zaman itu dalam bentuk paleo-Araf. Belum ada nikut, belum ada syakal tanda baca, belum ada diakritik. Pembuatan tanda baca yang pertama kali itu di zamannya dinasti Umayyah Adu Ali. Ini boleh kasih titik tanda bacanya dibedakan antara huruf ba, nun, ta, itu mau dibedakan. Ya. Supaya orang nggak keliru pembaca. Edisi yang kedua, penyempurnaan tanda baca itu dilakukan di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Dia memerintahkan gubernurnya Al-Hajjaj untuk menyempurnakan tanda syakal yang sudah dibuat pertama kali oleh Adu Ali. Hal ini belum selesai. Masih ada lagi penyempurnaan huruf Arab di zamannya dinasti Abbasiyah. Di zamannya dilakukan oleh Khalil bin Ahmad tahun 791. Muhammad meninggal 623. Berarti hampir 100 tahun ya? Ada berbagai edisi, revisi. Jadi ada revisi yang pertama
dilakukan oleh Ad-Duali di zamannya dinasti Umayyah, kemudian direvisi lagi di zamannya Abdul Malik bin Marwan, gubernurnya Al-Hajjaj, direvisi yang terakhir oleh Khalil bin Ahmad. Ada berbagai revisi. Ya. Hal ini pun juga terjadi di semua kepercayaan, semua kitab suci. Tidak hanya Alkitab dan Al-Quran. Upanishad itu turun antara tahun 700 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Kitab Weda pun juga punya edisi-edisi manuskrip berbagai zaman. Jadi saya rasa ini ya kasus yang dihadapi semua agama ya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ngomong tentang perjanjian lama, orang selalu menganggap perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Mengapa demikian, Pak? Bukankah orang Yahudi berbahasa Ibrani? Iya, tapi tidak semuanya betul. Oke. Betul yang kurang betul. Kira-kira gitu. Oke. Pertama ya, betul. Mayoritas Alkitab perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Tapi ada sebagian yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Aramaik. Ini yang menjadi indikasi ada perubahan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Jewish, etnik Yahudi, orang etnik Israel. Dia sudah tidak lagi menggunakan bahasa sehari-hari bahasa Ibrani. Saya tunjukkan buktinya. Saya coba mau tanya, ada yang tahu nggak kapan ayat Alkitab pertama kali ditulis dalam bahasa Aramaik di dalam perjanjian lama? Biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi, dosen-dosen teologi ngomong, kitab Esra, kitab Daniel, sebagian ditulis dalam bahasa Aramaik. Betul. Ya. Tapi ayat pertama kali di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aramaik bukan itu. Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih buku. Iya. Ayat pertama itu menarik. Ada satu ayat di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 11. Yeremia pasal 10 ayat 11. Ini ayat yang pertama kali menurut saya ya. Mungkin kalau saya keliru tolong dikoreksi. Setahu saya ayat pertama kali perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aramaik Yeremia 10 ayat 11. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Itu Yeremia. Ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang maksud bahasa aslinya. Oke. Coba saya lihatkan bahasa aslinya ya. Ya. Dalam bahasa aslinya kalau Anda mau buka Sturgetensia Hebrew Bible Leningrad atau Hebrew Bible Sturgetensia, tertulis Kitna Temerun Elehaya di Samaya We Arka. Perhatikan. Ini hurufnya, abjadnya Ibrani. Ibrani. Tapi kok dibaca itu bukan Ibrani. Bahasa Ibraninya Allah apa? Sangat Allah. Bahasa Ibraninya Elohim. Elohim. Elahaya. Oh ya. Langit bahasa Ibraninya apa? Samayim. Samayim. Samaya. Oh. Bumi dalam bahasa Ibrani apa? Eret. Eretz. Ini Arka. Ini bukan bahasa Ibrani. Di ayat 11 Tuhan suruh Yeremia ngomong kepada orang Israel, tapi teksnya bahasa Aramaik. Coba lihat Yeremia pasal 10 ayat pertama. Yeremia 10 ayat pertama ya. Supaya kita tahu konteksnya. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Kepada Israel. Tuhan ketemu sama Yeremia memberikan nubuatan untuk disampaikan ke orang Israel. Israel. Di ayat 11 Tuhan ngomong kepada Yeremia disampaikan dalam bahasa Aramaik. Oh. Bahasa Ibraninya kan Avinu Sebah Samayim, Bapa kami yang di surga. Bahasa Aramaiknya Abun Debas Mayu. Ini bukan Samayim, Samaya. Samaya. Ini Aramaik. Artinya menarik untuk kita perhatikan. Kok Tuhan suruh Yeremia ngomong kepada orang Israel di zaman Yeremia pakai bahasa Aramaik? Ini indikasi penggunaan bahasa Aramaik sudah mulai ada di dalam masa Yeremia. Yeremia. Meskipun sedikit. Setelah pasal 11, semua ayat Ibrani semua. Artinya orang Israel sudah mulai ada yang berbahasa Aramaik, tapi nggak banyak. Nanti betul yang disampaikan di sekolah-sekolah teologi, di Esra dan di zamannya Daniel, kitab Esra, itu saya tunjukkan datanya, Esra 4 sampai Esra 6 ayat 18, itu Aramaik semua. Daniel pasal 7
ayat 12 sampai 26. Maaf, Esra pasal 4 ayat 8 sampai 6 ayat 18 dan Esra pasal 7 ayat 12 26. Total 67 ayat ini Aramaik. Daniel ada 200 ayat. Banyak sekali. Dalam bahasa Aramaik ya. Yang teks aslinya bahasanya Aramaik. Aramaik. Hurufnya Ibrani, kalau dibaca itu Aramaik. Aramaik. Kayak kita lihat tulisan di Indonesia ini huruf apa? Huruf Latin. Iya. Hurufnya orang Roma. Tapi kalau dibaca bahasa Melayu. Sebelum huruf Melayu dipakai di seluruh Indonesia, yang dipakai itu huruf Arab. Ini yang namanya huruf Jawi. Hurufnya Arab, tapi kalau dibaca itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Ya. Oke, lanjut. Elahaya di Samaya, Ba'arka, La'abadu, dan seterusnya. Ini bahasa Aramaik. Aramaik. Yang menarik, kalau saya baca di Encyclopedia of Jews, Encyclopedia of Jewish Life and Thoughts, pada waktu saya baca di dalam ensiklopedia Yahudi ini, ada catatan di dalam Esra, bagian Esra. Ensiklopedia mengatakan Esra memberikan dekret. Kalau baca tanah harus diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Ini dekretnya Esra. Tanah itu adalah Torah, Nevim, dan Ketuvim ya. Betul. Perjanjian lama. Ya. Kalau perjanjian lama dibacakan di sinagog, wajib diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Jadi membacanya Ibrani, ada translator Aramaik di semua sinagog. Oh, okay. Ini artinya apa? Tradisi membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani tetap dipakai, tapi karena audiensnya sudah tidak berbahasa Ibrani, diberi mandat keputusannya Esra terjemahan dalam bahasa Aramaik. Oke. Nanti di zaman Yesus, pasca Yesus abad kedua awal dan seterusnya, bukan hanya kitab suci Bible ini diterjemahkan secara lisan dalam bahasa Aramaik. Para rabi membuat terjemahan Targum, yaitu terjemahan PL dalam bahasa Aramaik langsung. Jadi bukan hanya Ibrani dibacakan aslinya, terjemahannya Aramaik enggak. Bukunya langsung diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Sido Jonathan, Targum Neofiti, dan seterusnya. Itu semua dalam bahasa Aramaik. Dan Yesus pada waktu di kayu salib, karena ini juga momen Paskah, dia meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Itu kutipan Mazmur 22. Tapi bukan bahasa Ibrani. Itu bahasa Aramaik. Oke. Dan banyak loh. Banyak orang terkecoh dikira kutipan-kutipan bahasa yang dikira bahasa Ibrani di dalam Injil itu bahasa Ibrani keliru. Contoh, Maranatha, Tuhan kami datanglah. Ini bukan bahasa Ibrani. Tuhan itu Adonai, bukan Mar. Ya. Maranatha itu bahasa Aramaik. Waktu Yesus membangkitkan seorang anak yang mati, dia ngomong apa? Talitakum. Yang terjemahnya, hai anak, bangkitlah. Anak dalam bahasa Ibrani bukan talita, tapi naar. Harusnya naar kumi, tapi itu talita. Yesus mati di bukit Golgota. Tuh. Tahu nggak Golgota itu bahasa Aramaik? Bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya tengkorak itu Galgulet, bukan Golgota. Ada lagi, Ephata, waktu menyembuhkan orang yang tuli, Yesus berkata Ephata, itu bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Kalau saya perinci banyak banget. Ini artinya apa? Ini fakta etnisnya Israel, etnisnya bangsa Yahudi, tapi bahasa yang dia pakai sudah lagi tidak bahasa Ibrani. Oleh karena itu kita paham seluruh Talmud Babilonia, Talmud Yerusalem, semua targum adalah terjemahan-terjemahan para rabi dan tulisan-tulisan para rabi, semua dalam bahasa Aramaik. Oke. Ya. Kemudian di dalam perjalanan sejarah, Alkitab nggak hanya di bahasa Aramaik masuk ke dalam Alkitab. Kita kan mengenal yang namanya Septuaginta kan? Ya. LXX. Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang dikerjakan di Alexandria dalam bahasa Yunani oleh 72 rabi. Nah ini menarik. Kenapa perjanjian lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena memang Yunani penguasa dunia Mediterania. Bahkan Alexandria itu kota Helenis yang terbesar saingannya Athena.
Orang kalau mau belajar matematika, arkeologi, ilmu bangunan, kedokteran, filsafat, nggak harus ke Athena, larinya ke Alexandria. Oleh karena itu, banyak penganut agama Yahudi yang sudah tidak berbahasa Ibrani, lebih familiar dengan bahasa Yunani. Untuk konteks yang di Eretz Israel, di daerah Israel, mereka lebih familiar dalam bahasa Aramaik. Yang mengerjakan Isaac di zamannya Ptolemeus kedua, ibunya orang Mesir, Bernice. Ini terjemahan 70 rabi. Nah, hal ini perlu saya angkat sedikit supaya kita ngerti tentang lika-liku kitab suci dalam sejarah ya. Ya. Terjemahan orang Kristen itu seringkali dianggap palsu oleh orang Yahudi. Ya sering. Orang Kristen memasukkan Mazmur 22 ayat 16-17 karena menurut terjemahannya orang Yahudi bukan menusuk tangan dan kaki di dalam Jewish Publication of Old Testament, itu diterjemahkan seperti singa tangan dan kakiku, as a lion like a lion, they are at my hand and my feet. Sedangkan di dalam terjemahannya orang Kristen, coba baca Mazmur 22 ya. ayat 17. Ini terjemahan yang dituduhkan oleh orang Yahudi sebagai orang Kristen ini memalsukan terjemahan supaya cocok dengan Mesias Yesus yang disalibkan. Oh, ya. Mazmur 22 ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka Menusuk tangan dan kaki. kakiku. Orang Yahudi menuduh yang dibaca Elia Meron itu palsu. Kami orang Yahudi yang mewarisi kitab asli bahasa Ibrani itu bukan menusuk tapi singa. Nah, ini menarik. Sumber orang Kristen kenapa berbeda dengan orang Yahudi? Bukan orang Kristen memalsukan, tapi orang Kristen menerjemahkan ayat yang dibaca Alisa Meron, sumbernya dari Septuaginta yang diterjemahkan oleh orang Yahudi sendiri. Kita tidak pernah buat kitab suci. Berarti tuduhan yang mengatakan Septuaginta dibuat-buat oleh orang Kristen agar sesuai dengan teologi Kristen itu salah dong, Pak? Itu orang yang kurang literasi. Dia kurang literasi, kurang baca buku, dia hidup dalam khayalan. Septuaginta itu diterjemahkan oleh 70-72 rabi-rabi senior Yahudi ke dalam bahasa Yunani atas perintah Ptolemeus kedua Raja Mesir waktu itu. Dan itu sebelum Yesus Kristus lahir ya? Itu tahun 285 sebelum Masehi. Oke. Hampir 300 tahun sebelum Yesus. Ya. Mana ada orang Kristen di zaman itu? Oke. Sebelum lahir. Itu orang-orang yang kurang literasi saya. Ya. Orang yang kurang literasi menurut saya. Nah, terjemahan Septuaginta ini ditolak sama orang Yahudi. Oke. Tapi menarik. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan cara membuktikan bahwa kita ini betul. Menarik. Sebelum saya menunjukkan naskah Qumran, ada Alkitab studi yang menampilkan masoretic text, tapi ada catatan kaki kalau ada varian-varian manuskrip yang berbeda katanya diberi catatan. Ada notasinya. Nih. Di ayat 17 itu ada kata di dalam mayoritas naskah masoretik tertulis kari. Ari itu singa, kari seperti singa. Ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan mereka ngotot ini yang paling betul. Tapi perhatikan itu ada tanda B. Ada tanda huruf B. Nangkap ya? Ya. Sekarang kita lihat di bawah. Di nomor 17 yang paling bawah ada bagian B. Ini kan bagian A, ada bagian B. Ada catatan apa itu? Ada naskah minor, juga edisi masoretik yang tidak tertulis kari, tapi karu. Ya. Ada dua naskah lain, dia juga nulisnya karu, tapi nggak menggunakan alef. Kaf dikasih patah. Itu juga bacanya K. Ini. Ya. Jadi ada dua naskah minor masoretik, satu karu pakai alef, dua karu tanpa alef. Sebelahnya Septuaginta dan Syria, naskah Syria, semua menuliskan kata menusuk. Nah, yang menarik, ini masuk di dalam studi Biblika. Ini ada kesalahan penyalinan. Pada waktu orang menulis secara manual, abjad demi abjad, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu pasti ada kelelahan karena masalah teknis, sehingga ada penyalinan yang kurang sempurna. Nih, misalnya goresan-goresan dan lain sebagainya gitu ya Pak? Kari itu kan yod, yang terakhir kan yod. Seperti koma tapi di atas. Tapi kalau kamu goresnya kamu turunkan ke bawah,
itu terbaca W, U, karu. Karu. Nangkep nggak? Jadi kalau kamu nulisnya gini ya, gini, ini bacanya kari, I, terbaca I. Tapi kalau kamu nulisnya gini, ke bawahan, terbaca U, karu. Karu. Ini artinya kesalahan teknis para penyalin-penyalin yang menyalin secara manual, tangan kata demi kata. Nulis karu ada dua, bisa kaf, res, waw, tanpa alef, dikasih tanda patah, karu, bisa kaf, alef, ini yang lebih tua lagi ya karu, sama aja bacanya. Ya. Hanya Sama-sama karu ya, cuma penulisannya beda ya. cara menulisnya beda. Ya. Nah, pada waktu ada penemuan Qumran, Naskah Qumran. Naskah Qumran itu naskah apa nih Pak? Biar naskah Qumran itu kumpulan naskah-naskah yang disalin oleh sekte SNI di Qumran. Itu ada, kalau nggak salah, 6.000 gulungan lebih PL. Ada naskah-naskah apokaliptik versinya sekte SNI. Ada naskah-naskah tentang aturan tata ibadah, ibadah. doktrin sekte. Itu totalnya puluhan ribu. Oke. Alkitab aja ada hampir 6.000 lebih. Di salah satu gulungan, di Nalever Qumran, Mazmur 22 ketemu. Pada waktu dibaca, nih, tertulis karu. Tuh. Wah. Artinya apa? Naskah Qumran membuktikan bahwa yang dibaca orang Kristen yang ada di dalam Septuaginta Itu benar. dan minor varian, maksudnya itu yang betul. Oh ya, oke. Jadi untuk sementara teman-teman, dari penjabaran dari Pak Gracia Pello, tuduhan orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang Kristen itu salah Alkitabnya, tidak benar karena mereka mengatakan bahwa orang Kristen membuat-buat agar sesuai dengan nubuatan Mesias mereka, ternyata itu dibantah sendiri dengan penjelasan Pak Gracia dengan adanya penemuan naskah Qumran dan juga naskah minor tadi ya Pak Gracia ya.